kita akan belajar tentang IPS. Sebelum memasuki pembelajaran, ada baiknya anak-anak ibu duduknya dirapikan dulu dan sampah di sekitarnya dibersihkan. Oke, selesai. Sekarang sebelum memasuki pembelajaran, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang ibu rasa semuanya hadir ya. Oke. Nah, baiklah, hari ini kita belajar IPS, di mana pembelajarannya yaitu tema 1 hidup rukun, subtema 4 hidup rukun di masyarakat. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai, di sini Ibu sudah menyiapkan RPP dan LKPD, dan juga Ibu sudah menyiapkan media untuk mempermudah pembelajaran kita hari ini. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, di sini Ibu juga sudah menyiapkan 8 tujuan pembelajaran. Yaitu di sini kita belajar tentang hidup rukun. Di mana hidup rukun itu terbagi 3, yaitu hidup rukun di rumah, hidup rukun di masyarakat, dan hidup rukun di sekolah. Di sini Ibu mempunyai teks tentang contoh hidup rukun, di mana di sini ada kisah JJ si jerapah. Ibu akan membacakan teks tentang kisah JJ si jerapah. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah minta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah meminta tolong diambilkan daun segar. Namun JJ menolak. Tidak mau, kek, kata JJ. Saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Dari kisah JJ si jerapah ini dapat kita ambil pembelajarannya, yaitu tentang kita hidup itu harus saling tolong-menolong. Tidak semuanya tolong-menolong itu dinilai dengan uang. Contohnya bisa seperti misalnya di sekolah atau di kelas, anak ibu misalnya yang A tidak mempunyai pena, terus sedangkan si B mempunyai pena lebih. Apa salahnya si B meminjamkan pena kepada si A? Di situ merupakan contoh hidup rukun di sekolah. Sekarang kita masuk ke hidup rukun yang kedua, yaitu hidup rukun di rumah. Contoh hidup rukun di rumah itu misalnya kakak adik itu saling rukun, tidak bertengkar. Terus membantu ibu, misalnya memasak, mencuci. Terus membantu ayah, tidak bertengkar dengan adik, tidak bertengkar dengan kakak. Itulah yang dinamakan hidup rukun di rumah. Sedangkan hidup rukun di masyarakat, di sini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Anak-anak, di sini Ibu sudah mempunyai media, yaitu tentang Pancasila. Di mana Pancasila yaitu Pancasila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan Pancasila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila ketiga persatuan Indonesia. Dan Pancasila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan Pancasila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini Ibu sudah mempunyai gambar atau media, yaitu tentang agama yang ada di dunia. Contohnya misalnya di sekolah atau di kelas tidak semuanya beragama Islam atau tidak semuanya beragama Kristen. Di dalam satu kelas itu misalnya agamanya bermacam-macam. Di situ anak-anak ibu harus saling menghargai dan menghormati setiap agama yang ada di kelas tersebut. Sedangkan Pancasila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
Nah, di sini contohnya seperti bergotong royong. Baik, Pancasila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai gambar, yaitu gambar pakaian adat yang ada di Indonesia. Contohnya seperti ini, gambar pakaian adat Jawa, terus ini Bali, terus ini Padang. Nah, di Indonesia mempunyai berbagai macam pakaian adat. Nah, kita itu harus saling menghormati dan menghargai pakaian adat dari bermacam daerah. Nah, Pancasila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh atau media. Misalnya contohnya di dalam satu kelas atau sekolah, misalnya lagi mencari ketua kelas. Nah, di situ kita itu harus mengadakan permusyawaratan atau musyawarah untuk mencari ketua kelas. Begitupun untuk mencari ketua OSIS. Nah, Pancasila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar. Contohnya seperti setiap warga negara atau setiap rakyatnya Indonesia itu mempunyai hak dan keadilannya masing-masing. Nah, dari kelima nilai-nilai Pancasila tadi, nah itulah yang dinamakan hidup rukun di masyarakat, atau itulah contoh hidup rukun di masyarakat. Nah, dari semua yang Ibu jelaskan tadi, yaitu tentang hidup rukun di sekolah, hidup rukun di rumah, dan hidup rukun di masyarakat. Ibu harap semua anak-anak Ibu sudah paham dan mengerti tentang apa itu hidup rukun di rumah, hidup rukun di sekolah, dan hidup rukun di masyarakat. Nah, dari pembelajaran kita hari ini dapat Ibu simpulkan yaitu contoh hidup rukun di sekolah, kita itu harus saling membantu. Misalnya ada temannya lagi yang lagi kesusahan, kita harus siap membantu. Terus misalnya yang ibu sampaikan tadi, misalnya si A tidak mempunyai pena atau tidak mempunyai pensil, terus si B mempunyai pena atau pensil lebih. Apa salahnya si B meminjamkan si A satu pensil atau pena. Nah, sedangkan hidup rukun di rumah yaitu contohnya seperti yang Ibu bilang tadi. Contohnya seperti membantu ibu, misalnya mencuci, memasak, terus membantu ayah, tidak bertengkar dengan kakak atau adik. Nah, itulah yang dinamakan hidup rukun di rumah. Sedangkan hidup rukun di masyarakat yaitu contohnya seperti yang Ibu katakan tadi, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila. Contohnya misalnya nilai Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contohnya seperti anak-anak Ibu itu harus saling menghargai agama atau kepercayaan masing-masing, karena tidak semua di sekolah itu misalnya satu agama, ada yang misalnya campur. Disitulah anak-anak Ibu harus saling menghargai dan menghormati agama masing-masing. Berteman itu boleh dengan siapa saja, tidak perlu memandang agama ataupun suku atau ras. Nah, Ibu rasa pembelajaran kita sudah cukup sampai di sini. Ibu harap apa yang Ibu jelaskan hari ini dari awal sampai akhir, anak-anak Ibu sudah mengerti dan paham tentang hidup rukun di rumah, di masyarakat, dan di sekolah. Nah, Ibu harap anak-anak Ibu mengulang pembelajaran yang Ibu jelaskan hari ini di rumah untuk mengingat pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang cuaca. Nah, sekian dari Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.